Tapi saya hadir hari ini, saya akan membawa ini untuk dibicarakan lebih jauh dalam kebijakan pemerintah, apalagi dengan keluarnya keputusan Bupati nomor 5 yang penekanannya pada HIV/AIDS untuk tahun 2023. Saya mau sampaikan bahwa pihak kami belum menganggarkan kegiatan tentang HIV dan AIDS ini, tetapi waktu tahun 2022 kami sudah coba masukkan di musrenbang desa, itu dia di bidang pemberdayaan dan dia masuk ranking of Star. Tetapi berjalannya waktu usulan kami itu tidak terdanai, sehingga mungkin ke depan kami minta kalau bisa anggarkan untuk kegiatan HIV dan AIDS. Ini lebih spesifik ke KDS dan pada umumnya BPR KDS. Kami ingin pemerintah bisa melanjutkan program-program BPR KDS. Kalau foto nanti CDPTS sudah tidak di sini, bisa tetap aktif untuk isu HIV ini. Saya Yunus, saya Oda. Di sini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Bapak Siprianus adalah kami Oda ini sangat sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, terutama bagi kami yang sudah terbuka diri ini. Sangat sulit sekali untuk kami mendapatkan lapangan pekerjaan di Kabupaten Belu ini. Ketika kami berusaha untuk mencari lapangan pekerjaan dengan status kami yang sudah terbuka, sangat susah sekali. Maka kebanyakan dari teman-teman saya yang sudah terbuka ini banyak yang mengeluh, Pak. Di sini mereka susah sekali. Bahkan ada yang rencana mau pergi keluar untuk merantau karena susah sekali mendapat pekerjaan di Kabupaten Belu sini. Nah, ini yang menjadi prihatin tentunya bagi kita semua. Harapan saya saya berharap supaya Bapak dapat membantu atau memberikan solusi kepada saya dan teman-teman yang sudah open status ini. Pemerintah bisa memberikan lapangan pekerjaan yang selayaknya bagi kami, khususnya Oda, sehingga kami bisa hidup sehat, mandiri, dan berdaya. Pembentukan BPA di Desa Fatiketif tidak mendukung kami, tetapi sekarang ada pergantian baru sekretaris, kami sudah didukung dan sekarang kegiatan sosialisasi atau workshop baru-baru ada di kantor. Tetapi dari kami, Bapak saya sampaikan, kami minta SK dari desa, sehingga kami boleh melakukan kegiatan di desa, tidak ada lagi yang bertanya-tanya tentang kami. Untuk itu saya berharap agar Bapak DPR semakin mendorong desa untuk kegiatan sosialisasi ini bisa berjalan di tahun-tahun yang mendatang. Nama saya Tince dari WPA Dinas Lawan. Terkait anggaran dari tahun 2022 hingga 2023, anggarannya sudah ada dan kegiatannya berjalan lancar. Di tahun 2022 anggarannya 7.120.000 dan di tahun 2023 anggarannya sebanyak 10 juta. Mungkin kami berharap untuk Bapak DPR terus mengawasi desa kami agar di tahun yang berikutnya tetap ada anggaran dan lebih dari yang anggaran yang sekarang. Jadi baik Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, karena tidak semua orang mau jadi seperti Bapak Ibu sekalian sebagai pekerja sosial yang bertugas untuk mendampingi orang yang dianggap tersisih, terpinggirkan, tapi kita berupaya membangkitkan mereka, kita berupaya untuk memotivasi mereka untuk mereka bisa
hidup sejajar seperti yang lain, bahkan bisa sukses dari orang yang tidak mengalami sakit seperti mereka. Baik, dari pertanyaan yang ada, Ibu Densi ini memang dari desa Tukuleno ini saya pun desa, saya di sana dan punya desa Tukuleno. Memang kita bicara soal musrembang, ini satu tahapan proses pemerintah berdasarkan ketentuan aturan yang panjang, mulai dari Musdus, Musdes, Muscam sampai kepada kabupaten. Nah, di kabupaten itu nanti dia masuk lagi dalam yang namanya musrembang RKPD, rencana kerja pemerintah daerah. Nah, yang mau saya sampaikan bahwa di dalam setiap musrembang saya ada 3 poin utama di sana. Ada pembangunan, kesejahteraan, pemerintah, ada beberapa saya lupa yang itu. Ya. Tapi kalau yang biasa masuk kategori 1 atau dia masuk dalam ranking 1, itu biasanya langsung diakomodir. Ada 3, ada beberapa pengakomodiran anggaran. Bisa dari dana desa, bisa dibawa ke kabupaten, dan yang kedua dia diteruskan ke provinsi dan pusat. Nah, kalau yang langsung di desa itu langsung diambil atau dieksekusi di dalam desa. Nah, untuk yang ada di desa Tukuleno, saya berpikir bahwa ini butuh suatu pemahaman yang bersama ya, untuk bagaimana bisa mengakomodir kegiatan-kegiatan ini yang hampir sama juga dengan pertanyaan di beberapa desa yang lain, macam di Pakus Tulama, ranking 4 tidak ada uang, jangan ranking 4, ranking 1 juga orang tidak kasih. Di tempat lain, 2 Laus, desa lainnya hampir semua. Ya, saya berpikir ini perlu ada satu kebijakan. Kebijakan ini yaitu intervensi pemerintah kabupaten bersama DPR untuk bagaimana bisa menghidupkan kegiatan atau pendampingan terhadap para penderita HIV/AIDS ini di tingkat desa, yang dibuat dalam satu keputusan bersama, saya kira. Apalagi tadi sudah ada surat peraturan Bupati nomor 5 2023 yang khusus intervensi pada HIV/AIDS. Saya tidak berjanji banyak, tapi saya mencoba untuk membawa ini dalam rapat DPR nanti. Rapat DPR kami sementara rapat sekarang. DPR lagi rapat yang namanya sidang pertanggungjawaban. Habis sidang pertanggungjawaban kami lanjut dengan sidang yang namanya sidang perubahan anggaran. Perubahan anggaran habis langsung kami lanjut dengan yang namanya sidang APBD murni 2024. Yang bisa kita bicara nanti adalah di perubahan maupun APBD murni. Coba kami menyampaikan ini kepada komisi terkait, mitra komisi terkait, komisi 1. Mudah-mudahan ini bisa langsung terakomodir. Mudah-mudahan bisa langsung terakomodir. Ini hanya semacam ada satu kebijakan pemerintah kabupaten dan DPR dibikin dalam satu kesepakatan atau keputusan bersama dalam bentuk semacam surat penyampaian atau surat edaran kepada desa untuk mengakomodir anggaran bagi program kegiatan penanggulangan HIV/AIDS di desa. Ini mungkin jawaban atau solusi yang bisa kita coba untuk diskusikan atau bicara bersama dengan pemerintah. Apalagi pemerintah sekarang ini dengan program unggulan pertamanya itu adalah kesehatan. Ditambah lagi dengan barusan keluar peraturan Bupati nomor 5 yang lebih terkhusus intervensinya pada HIV/AIDS. Nanti akan kami bicarakan bersama, mudah-mudahan bisa langsung ditindaklanjuti. Kalau dia langsung ditindaklanjuti,
otomatis ibu kita tidak perlu lagi tunggu dia punya ranking 1, ranking 2 itu otomatis anggaran langsung tersedia. Ini seperti dulu kita dapat perintah surat dari pusat untuk COVID, stunting juga, sama seperti stunting juga langsung diperintah untuk dianggarkan. Ini saya kira jawaban saya untuk semua yang ada yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, berkaitan dengan anggaran, kesulitan orang untuk bagaimana dia melakukan pengobatan lanjutan. Karena ketika orang dengan kondisi seperti ini, dia tidak boleh mengalami penundaan atau berhenti melakukan pengobatan. Seperti juga saya hanya ikuti pengawasan saja, tidak langsung ikut seperti Ibu Domini turun pendampingan. Tapi yang saya tahu dan saya dengar dari para petugas medis bahwa konsumsi obat itu secara rutin. Bagaimana kalau anggaran itu tidak ada dan mereka tidak bisa mendapat pelayanan secara baik, apalagi mereka di desa yang jauh, tinggal di pedalaman, ini sama dengan memangkas hidup orang. Jadi saya jawab secara menyeluruh bagi mereka yang bertanya itu berkaitan dengan kebijakan dan bantuan untuk kami bisa membantu untuk menangani. Yang kedua adalah tadi Pak Yunus sebagai Oda yang sudah transparan dari 2 Laus, memang posisi sekarang kita bicara lapangan pekerjaan. Jangankan Bapak, orang yang tamat sekolah sekarang pun tingkat pengangguran tinggi. Lapangan pekerjaan kita sedikit. Pekerjaan yang dibuka oleh pemerintah sekarang makin kendor, berkurang. Karena apa? Yang kemarin banyak orang diminta untuk jadi tenaga kontrak, perlahan-lahan dihapus. Karena aturan pemerintah yang sekarang ini membatasi orang untuk bekerja sampai di bulan November saja. Ada yang Juli sudah istirahat. Jadi tingkat pengangguran kita tinggi, lapangan kerja kita terbatas. Dengan kondisi seperti ini, yang kita butuh adalah bagaimana kita berkreasi dan inovasi, kita menciptakan lapangan pekerjaan. Bagaimana kita membuat suatu kemampuan, keterampilan untuk kita bisa berupaya hidup secara mandiri. Kita bisa berupaya bagaimana kita memenuhi kita punya kebutuhan secara sendiri dan juga bisa berinovasi untuk membuat hal-hal yang sifatnya keterampilan tangan yang bisa mendatangkan penghasilan. Ini saya kira butuh pendampingan yang baik. Pendampingan seperti ini artinya mereka yang memberikan pendampingan ini pun harus mampu berupaya untuk tidak terpaku pada kondisi lokal yang ada. Harus bisa melihat, menjangkau keluar, kira-kira apa yang bisa kita bikin. Ini sama seperti orang masuk di hutan. Orang penjara, orang keluar penjara itu rata-rata orang terampil semua. Habis dia keluar dari segi kursi, dia bikin di tempat sirkinan. Saya banyak ulang-ulang saya beli. Karena mereka setelah keluar bulan cerai kami, ini kira-kira pejabat itu di mana? Dijual duluan di kami. Kita beli sudah. Nah, yang Oda yang sekarang ini, saya kira kita juga butuh keterampilan. Banyak cara untuk kita bisa mendapat penghasilan. Banyak cara. Tentunya pemerintah kesulitan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi kita. Kesulitan. Saya tidak menuntut bahwa tidak bisa, tapi kesulitan. Karena apa? Posisi sekarang kita di daerah seperti sekarang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang pas-pasan, jumlah investasi yang masuk juga hampir tidak ada, mati suri. Sektor lapangan usaha swasta hampir tidak berkembang banyak. Mau rekrut tenaga dari mana?
tenaga kerja tidak terekrut secara baik. Akhirnya orang berlomba-lomba itu apa? Dia hari tulis lamaran. Dinas A tolak, besok dinas B. Dinas B tolak, besok dinas C. Terus, karena kita punya harapan hanya di sana. Perusahaan-perusahaan terbatas. Lain di daerah-daerah luar. Kalimantan, Sumatera, daerah-daerah kami. Jadi terlalu jauh saya memberi contoh sampai ke sana. Tapi itu kondisi realitas kita ini Pak Yunus. Jadi saya kira dengan kondisi yang ada, saya pernah beri pembekalan ini waktu saya tidak salah dengan Ibu Mima mereka ya. Saya ketemu Ibu Mima dengan orang waktu itu dengan Oda maupun pendamping Oda di rumahnya Ibu Mima. Mima mulai kosak di situ. Dulu mantan anggota DPR. Dia saya tidak salah bergerak dengan antara yayasan apa gitu. Saya jadi sempat jadi pembicara di situ. Mereka di situ diberi kursus menjahit, keterampilan dari barang-barang bekas seperti plastik, bikin pot bunga dan lain sebagainya, dan barang-barang mereka itu dibawa promosi ke pemerintah. Jadi tidak ke swasta, dia bawa ke promosi ke pemerintah di tempat penjualan rumah industri saya tidak salah. Mungkin itu beberapa pemikiran yang bisa saya sampaikan. Kalau kurang nanti bisa kita diskusikan lagi. Karena kalau kita mau bilang lapangan pekerjaan lainnya, ya ini saya belum menjamin sampai ke sana. Tapi ingat bahwa kita hidup Oda itu bukan akhir dari segala-galanya, tidak. Oda itu kalau saya adalah semangat hidup untuk umur panjang. Orang semangat hidup untuk umur panjang. Kan dia tahu pola hidupnya, dia tahu penanganannya, dan dia tahu larangan-larangannya. Orang yang buta saja masih mau berkreasi. Itu orang buta. Orang lumpuh saja masih mau berkreasi, apalagi tercuma oleh orang. Saya mengatakan cuma karena apa? Karena dia bisa diatur pola hidupnya secara baik, dia akan mengubahnya. Tapi kalau orang yang buta, dia lihat dunia ini sudah tidak ada lagi. Yang sebenarnya itu dia sudah tidak perlu hidup. Kalau menurut kita kan hilang semua pandangan, tapi dia masih berkreasi. Ya, umum jadi sedikit motivasi, semangat tetap untuk bisa bangkit sejajar dengan yang lain. Tidak perlu khawatir. Dari Silawan ini cukup baik, ada beberapa desa Silawan yang tidak ada anggaran 10 juta, beliau sama 12 juta. Saya kira ini desa-desa yang sudah berjalan menjadi contoh bagi desa lain. Nanti dalam rapat-rapat di DPR catatan ini saya bawa bahwa desa lain bisa, kenapa desa-desa yang lain tidak bisa. Kita berupaya supaya mereka pun bisa termotivasi dengan desa-desa yang ada ini untuk anggarkan. Walaupun dia anggap kecil, tapi dia sudah mulai. Kita berupaya untuk dia memberi dukungan lebih maksimal. Karena peningkatan peran sekarang ini, pemerintah pusat tidak lagi terkonsentrasi pada otonomi pengelolaan keuangan di tingkat daerah kabupaten, tapi dia sudah pada turun sampai di desa. Pengelolaan keuangan di desa secara otonomi. Di desa itu kalau sekarang bahkan hampir mencapai 3 miliar. Bayangkan dana di desa begitu banyak. Anggaran-anggaran seperti ini sebenarnya bisa dia cover dengan baik. Sepanjang desa mau memperhatikan itu, dan yang kedua kita pun meyakinkan pemerintah desa untuk bisa bekerja sama secara baik dalam konsep penanggulangan HIV/AIDS ke depan yang menjadi momok kita bersama. Kalau tidak kita tanggulangi dari sekarang, kalau tidak kita lihat dari sekarang, ini akan menjadi semacam istilahnya bukit es ya, yang naik terus. Kalau dulu kami DPR kali lalu sebelum adanya hal-hal lain, isu stunting, COVID dan lain sebagainya, kita DPR kita sidang
itu bersama setelah dinas kesehatan ada komisi penanganan KPAD-nya ikut. Kita minta presentasinya, kita lihat anggarannya, intervensinya sampai di mana, penekanan yang sudah dilakukan tuh sejauh mana. Tapi sekarang akhir-akhir ini kita tidak libatkan itu. Mudah-mudahan yang pertemuan hari ini saya coba komunikasikan dengan pimpinan DPR. Pimpinan DPR itu ada kami 7 orang, ada ketua, wakil 1, wakil 2 dan saya. Coba kami berkomunikasi sehingga bisa ini menjadi agenda pembahasan di 3 komisi. Ini mungkin janji saya itu saja. Jadi agenda pembahasan di 3 komisi, disitulah akan muncul kesepakatan bersama pemerintah. Terakhir, bahwa harapan setelah PT sudah keluar dari Belu atau selesai tugas di Belu, jangan sampai penanggulangan HIV yang sementara berjalan oleh para WPA ini mulai kendor dan hilang. Harapan ini menjadi titipan buat saya untuk saya bisa menyampaikan kepada pemerintah bahwa data sudah pulang, kita bukan turun tapi kita tetap naikkan tingkat aktivitas dan tingkat kreativitas kita maupun peningkatan anggaran kita ke depan. Ini yang kita harapkan. Jangan sampai bapak-bapak ini pulang, kami di sini pun duduk diam-diam dan dianggap hilang sudah sini. Tapi saya hadir hari ini, saya akan membawa ini untuk dibicarakan lebih jauh dalam kebijakan pemerintah, apalagi dengan keluarnya keputusan Bupati nomor 5 yang penekanannya pada HIV/AIDS untuk tahun 2023. Saya kira ini beberapa jawaban saya, kurang lebihnya ada yang masih belum jelas bisa didiskusikan lagi. Saya jawab secara menyeluruh saja ini karena ini hampir sama semua. Jadi soal peningkatan keterampilan dan dukungan modal. Oleh karena itu beberapa usaha kreatif sederhana yang mendiri